kita bisa melihat di sini jumlah korban, terutama paling banyak adalah di Carita, 71 orang meninggal. Kemudian di Panimbang, 74 orang meninggal. Tanjung Lesung, 53 orang, kemudian Sumur, 45 orang. Daerah-daerah yang banyak korban jiwanya ini merupakan daerah-daerah tempat wisata. Jadi di daerah-daerah di sini, ini memang daerah-daerah hotel, villa, dan sebagainya, yang pada saat kejadian kondisinya penuh. Kemudian terjadi tsunami, dan kalau kita melihat tsunami yang ada di sini, lebih tinggi daripada daerah-daerah yang sifatnya datar. Jadi kita melihat sebaran daerahnya di sini. Nah, sumur, data sementara 43, ini belum tercover semuanya. Tim SAR saat ini masih bekerja untuk menyusur 7 kecamatan di sumur. Dan fokus utama saat ini mulai dilakukan evakuasi, pencarian, penyelamatan korban, penanganan pengungsi, bantuan logistik diarahkan ke sumur. Helikopter BNPB 3, 1 melakukan dropping logistik, kemudian juga mengangkut masyarakat yang menjadi korban untuk dirawat di rumah sakit yang ada di Pandeglang. Nanti saya sampaikan. Kalau kita melihat panjang landaan tsunami, mulai dari Anyer sampai dengan Sumur, demikian juga di Lampung Selatan, dari Katibung, Sidomulyo, Kalianda, dan Rajabasa, serta desa kecil yang ada di Pesawaran dan Tanggamus, diperkirakan panjang totalnya 312,75 km. Daerah yang terlanda oleh tsunami, di mana Kabupaten Tanggamus 75,38 km, Lampung Selatan 66,25 km, Kabupaten Pandeglang dan Serang dari Anyer sampai dengan Sumur 171,15 km. Ini kondisinya. Berapa landaan ke daratan? Sangat tergantung dari topografi, kondisi permukaan di pantai. Kalau ada beberapa tempat yang datar, diperkirakan ada sekitar 500 meter. Tetapi kalau yang ada daerah perbukitan-perbukitan sangat disesuaikan, ada yang cuma 50 meter. Tingginya pun bervariasi. Ternyata tinggi yang ada di sini lebih tinggi dibandingkan yang ada di sini. Ini adalah hasil analisis berdasarkan satelit, juga pengamatan dari laporan di lapangan dan sebagainya. Sementara aktivitas anak Gunung Krakatau masih terus erupsi. Statusnya masih tetap sama. PVMBG tetap menetapkan status waspada, level 2. Jadi tidak benar di sosial media beredar bahwa Gunung Anak Krakatau menjadi siaga, level 3. Sampai dengan saat ini PVMBG menetapkan status waspada level 2 untuk Gunung Agung. Radius berbahayanya adalah di dalam radius 2 km dari puncak kawah Gunung Anak Krakatau. Jadi kondisinya seperti ini. Sementara BMKG untuk mengantisipasi tsunami susulan menetapkan rekomendasi 500 sampai dengan 1 kilo dari garis pantai. Tidak boleh ada aktivitas masyarakat untuk mengantisipasi tsunami susulan. Mulai dari pantai-pantai yang terdampak ini. Ini rekomendasi yang dikeluarkan oleh PVMBG dan BMKG. Jadi dalam hal ini BNPB yang menangani khususnya daerah-daerah terdampak, masyarakat-masyarakat terdampak, tetap mengacu warning, peringatan yang disampaikan oleh institusi yang berwenang. Urusan gunung api, leading sektornya adalah PVMBG Badan Geologi. Tadi sudah merekomendasikan, tadi saya sampaikan, status waspada, radius 2 km dari puncak kawah adalah daerah yang berbahaya. Tidak boleh ada aktivitas di sana. Sementara untuk urusan tsunami, gempa bumi, cuaca, warning
kewenangan adalah dari dari BMKG. Jadi BMKG sudah merekomendasikan, kami di BNPB, BPBD ya menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan rekomendasi dari BMKG. Sampai kapan rekomendasi itu akan ditetapkan? Ya sangat ditentukan dari institusi yang menetapkan. Nah, upaya penanganan masih terus dilakukan. Kalau kita melihat di sini, tetap kepala daerah memimpin penanganan darurat wilayahnya. Bupati, gubernur tetap memberikan penanganan. Pemerintah pusat mendampingi BNPB bersama TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPera, Kementerian Sosial, Kementerian SDM, Kementerian Kelautan Perikanan, Basarnas, BMKG, dan kementerian lembaga lain mendampingi. Artinya memperkuat pemerintah daerah, baik personilnya, pengerahan personil, logistik, peralatan, pendanaan, dan manajerialnya. Dan posko tanggap darurat telah didirikan di 3 daerah yang terdampak yang cukup parah. 1 di Pandeglang, ada di gedung PGRI, dipusatkan di sana di Labuan. Kemudian untuk di Serang di Puskesmas Sinangka, sedangkan di Lampung Selatan di Desa Waimuli, daerah Kunjir. Operasi pengendalian semuanya ada di sini. Dan tanggap darurat juga ditetapkan. Kabupaten Pandeglang telah menetapkan 14 hari, berlaku 22 Desember 2018 sampai dengan 4 Januari 2019. Sedangkan Lampung Selatan 7 hari memberlakukan tanggap darurat tanggal 23 Desember 2018 sampai 29 Desember 2018. Serang masih dalam persiapan untuk menyiapkan masa tanggap darurat. Kalau kita melihat tanggap daruratnya, ya bencananya ini tingkatannya kabupaten. Kecuali nanti Banten menetapkan karena ada 2 provinsi, 2 kabupaten yang terdampak. Jadi kondisinya seperti itu dan pemerintah pusat terus mendampingi. 11 unit helikopter dikerahkan untuk penanganan, yaitu 3 helikopter dari BNPB untuk dropback logistik mendukung kegiatan SAR yang saat ini difokuskan di Kecamatan Sumur. Kemudian 2 heli dari Polri, 2 heli Basarnas, dan 4 heli TNI. Jadi operasi SAR untuk di daerah Kecamatan Sumur, di dekat Taman Nasional, dilakukan melalui guna 3. 1, menggunakan jalur darat. Kedua, menggunakan jalur laut, beberapa KRI dan kapal patroli dikerahkan ke sana. Kemudian yang ketiga, dengan udara, operasi udara, menggunakan 11 helikopter. Dan jalur darat memang masih terkendala karena akses jalan banyak mengalami kerusakan, jembatan rusak, kemudian juga faktor cuaca. Apalagi kemarin isu mengenai tsunami susulan terus terjadi, sehingga menyebabkan petugas yang ada di sana pun juga ikut lari. Nah ini terus disampaikan nanti BMKG terus untuk melakukan informasi terkait dengan masalah hoax yang ada terkait dengan warningnya. 12 dapur umum telah dioperasikan oleh Kementerian Sosial, 7 di Banten dan 5 di Lampung. Kemudian tenaga medis juga dikerahkan baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari TNI, Polri. 17 tim siaga ISDM itu juga melakukan penanganan. Tim gabungan dari BKSDA Bengkulu Lampung dan tim rescue vertikal Indonesia, BNPB, Pramuka Peduli, dan relawan juga melakukan sana evakuasi penyu. Karena kita menemukan beberapa penyu yang terdampar oleh tsunami, sehingga dievakuasi dan dikembalikan, dilepas liarkan ke laut melalui di Pantai Perak. Kemudian personil Basarnas dengan peralatan juga terus melakukan operasi untuk pencarian korban. TNI terlibat 1.835,
Polri hampir 1.500 personil yang dikerahkan untuk di wilayah Banten dan Lampung. Kemudian alat berat total yang dikerahkan 57 unit, yaitu 24 di Lampung dan 33 di Banten. Untuk komunikasi, 4.697 BTS dari total 4.731 BTS existing sudah beroperasi kembali. Lebih dari 90% sudah beroperasi untuk komunikasi. Sedangkan untuk listrik dari PLN, 88% listrik sudah menyala. Jadi perinciannya di Banten, Lampung, dan sebagainya sudah ada. Kemudian untuk kendala, evakuasi korban laut sempat terhambat karena faktor cuaca, gelombang masih cukup tinggi, erupsi Gunung Krakato juga masih terus berlangsung, mengeluarkan suara dentuman-dentuman yang cukup keras. Kemudian alat berat juga masih terbatas, masih perlu ditambah, khususnya untuk menuju ke daerah-daerah di sumur. Kemudian luas daerah yang terdampak, tadi saya sampaikan, panjang totalnya, daerah yang terdampak dan material-material yang dihanyutkan oleh tsunami itu masih cukup banyak yang harus segera dibersihkan. Tentu juga perlu tambahan personil relawan. Kebutuhan mendesak hampir sama, 1 alat berat, 2 adalah bahan kebutuhan sehari-hari untuk penanganan pengungsi, yaitu permakanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, selimut, tikar, tenda keluarga, pakaian layak, kemudian peralatan dapur, peralatan bayi, makanan penambah gizi, dan lainnya, tenda pengungsi, MCK, genset, BBM, trauma healing, perbaikan listrik, alat derek, dan sebagainya. Ini kebutuhan-kebutuhan yang mendesak saat ini. Ini yang saya sampaikan, penanganan dampak tsunami yang ada di Selat Sunda. Sekarang akan saya sampaikan tentang mitigasi tsunami. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan, namun saya ulang kembali karena adanya tsunami yang sangat spesifik dan adanya rencana pemerintah untuk mengembangkan sistem peringatan dini tsunami yang dibangkitkan oleh longsor dan erupsi gunung api. Kalau kita melihat wilayah Indonesia yang rawan tsunami seperti ini, dari tahun 1629 sampai dengan sekarang, tercatat 177 kejadian bencana besar dan kecil. Memang paling banyak dibangkitkan oleh aktivitas tektonik dibandingkan dengan longsor laut dan erupsi dari gunung api. Dan sistem peringatan dini untuk tsunami yang dibangkitkan oleh longsor, bawah laut, dan gunung api kita belum memiliki. Yang kita miliki adalah Indonesia Tsunami Early Warning System yang dioperasionalkan oleh BMKG, yaitu tsunami yang dibangkitkan oleh aktivitas tektonik. Nah, kalau kita melihat di Indonesia, ya Indonesia bagian timur lebih banyak sebenarnya ancamannya tsunami dibandingkan dengan Indonesia Barat. Namun, riset untuk di daerah di sini, sosialisasi kepada masyarakat, mitigasi baik struktural maupun non-struktural di Indonesia bagian timur itu masih lebih kecil, lebih rendah dibandingkan di Indonesia bagian barat. Sebagai gambaran, ini pernah terjadi tsunami yang dibangkitkan oleh gempa bumi, Ambon tahun 1674, tinggi tsunami-nya 80 sampai dengan 100 meter. Di saat itu, tahun 1674, orang meninggal 2.243. Sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, mereka menempati daerah-daerah rawan tsunami. Contoh berikutnya adalah gempa yang ada di Ende, Flores, terjadi gempa, kemudian kurang dari 5 menit terjadi longsor bawah laut, yang kemudian terjadi tsunami dalam waktu 5 menit setelah terjadi gempa dengan ketinggian 36 meter. Korban meninggal saat itu 2.600.
Nah, ini adalah bencana-bencana geologi yang kemungkinan masih akan bisa berulang. Oleh karena itu, mitigasi tsunami memang harus dibangun, harus dikembangkan, dan sebagainya. Lanjut. Dan penduduk Indonesia yang tinggal di daerah rawan gempa dan tsunami, ya jutaan. Kalau di daerah rawan gempa, 148,4 juta jiwa. Bayangkan, dari penduduk Indonesia saat ini, 265 juta jiwa, mereka yang tinggal di daerah rawan gempa 148,4 juta jiwa. Sementara masyarakat yang tinggal di pantai-pantai yang daerah rawan tinggi daripada tsunami sebanyak 3,8 juta jiwa. Biasanya kalau terjadi tsunami yang dibangkitkan khususnya tektonik, gempa, golden time kita untuk evakuasi hanya 1 jam. Rata-rata hanya 20-40 menit setelah kejadian gempa. Kesempatan kita untuk menyelamatkan diri dari terjangan tsunami. Mengapa? Karena sumber pemicu tsunami berasal dari lokal, dari daerah tersebut. Beda kalau tsunami-nya datang dari terjangan akibat gempa bumi dan tsunami di Jepang. Pasti ada puluhan jam sampai tiba di Indonesia, kita bisa evakuasi dengan mudah. Tetapi gempa-gempa yang terjadi di wilayah Indonesia yang sangat dekat, tsunami-nya datang begitu cepat, apalagi terjadi longsor bawah laut, Palu. Tsunami Palu kemarin hanya 4 menit setelah gempa. Sedangkan yang longsor bawah laut di Selat Sunda kemarin, ada sebenarnya tenggat waktu 24 menit setelah terjadi longsoran sampai menerjang ke pantai. Tapi karena kita tidak memiliki teknologinya, tidak memiliki sistem informasi, sehingga tidak ada warning kepada masyarakat. Masyarakat tidak sempat untuk evakuasi. Inilah pentingnya mengenai mitigasi untuk menyelamatkan masyarakat. Khusus untuk tsunami, ya kita sistem yang dibangun adalah untuk menyelamatkan 3,8 juta. 3,8 juta itu adalah mereka yang tinggal permanen di daerah pantai. Kalau di situ ternyata tempat objek wisata, begitu banyak pendatang, jadi lebih dari 3,8. Lanjut, nah sistem peringatan dini yang saat ini seperti ini, sistem peringatan dini tsunami sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Untuk tsunami yang dibangkitkan aktivitas tektonik. Peringatan dini dari BMKG ke institusi lain, ke media massa dan kepada masyarakat sudah berjalan baik. 2-5 menit setelah kejadian gempa bumi, pasti langsung memberikan warning. Ini alurnya, bagaimana dari BMKG disampaikan kepada institusi, kepada masyarakat, kepada media, kemudian sampai ke pemerintah daerah. Jadi sebenarnya Indonesia Tsunami Warning System, Inatius, bekerja berdasarkan 3. Satu, dari jaringan seismograf yang ada di BMKG. Berjalan dengan baik. Dari data pasang surut yang ada di Badan Informasi Geospasial, sudah berjalan, masih berjalan. Sedangkan buoy yang ada di BPT sudah tidak beroperasi dari 2012. Nah, ini saya sampaikan, buoy tadi hanya satu komponen, satu parameter dalam sistem peringatan dini tsunami. Tanpa buoy tsunami, peringatan dini tsunami saat ini tetap berjalan dengan baik. Namun dilakukan dengan menggunakan pemodelan dan sudah berjalan dengan baik. Apalagi kalau ada buoy, tambah baik. Karena buoy itu untuk meyakinkan bahwa tsunami terdeteksi ke lautan sebelum menerjang pantai. Nah, idealnya dalam Indonesia Tsunami Early Warning System, ya semua komponen tadi tersedia, baik dari hulu maupun hilir. Ya tentu saja ini memerlukan masalah pendanaan untuk operasional cukup tahun. Saya berikan contohnya seperti ini jaringan buoy, karena sejak kemarin teman-teman media banyak menanyakan.
Dulu kita memiliki jaringan buoy tsunami yang tersebar seperti yang di pantai di situ. Ada 22 buoy tsunami yang dibangun Indonesia 8 unit, Jerman 10, Malaysia 1, Amerika 2. Sejak tahun 2008. Namun sejak 2012 sudah tidak beroperasi. Kerusakan karena ada vandalisme dan terbatasnya biaya pemeliharaan dan operasi menyebabkan buoy tsunami tidak berfungsi. Kondisi ini tentu menyulitkan untuk memastikan apakah tsunami benar terjadi di lautan atau tidak. Nah, untuk mengoperasikan, ya saat ini kita hanya mengandalkan 5 buoy tsunami milik internasional di wilayah Indonesia. Namun letaknya jauh dari perairan Indonesia. 1 unit di barat Aceh milik India. 1 unit di Laut Andaman milik Thailand. 2 unit di selatan Sumba dekat Australia, milik Australia, dan 1 di utara Papua milik USA. Itu biasanya, ya kita bisa menerima setelah tsunami juga menerjang wilayah Indonesia. Nah, ini beberapa yang kami sampaikan, sebagian vandalisme dan tidak ada yang operasional. Saya menanyakan ke BPBT berapa sih harga 1 unit buoy. Kalau kita beli dari Amerika, 7,8 miliar. Sementara kalau kita bikin sendiri, 1 unit 4 miliar. Ya kalau kita butuh katakan 25 unit untuk seluruh wilayah Indonesia, untuk buoy saja, ya perlunya hanya 100 miliar. Sebenarnya tidak terlalu besar untuk mengawal seluruh wilayah perairan Indonesia tadi. Berapa kebutuhannya? Ya semakin banyak semakin baik, semakin rapat jaringannya. Nah, kita mengalami kerusakan itu bukan hanya di buoy tsunami, tapi juga peringatan dini bencana yang lain. Banjir, longsor, erupsi gunung api, dan sebagainya. Seismograf, akinya hilang, alatnya hilang, dan sebagainya. Ini menjadi permasalahan kultural, bukan hanya sifatnya teknis. Nah, bagaimana kondisi surplus? Mitigasi existing dibandingkan kebutuhan. Sirine tsunami BMKG saat ini hanya ada 52. Kebutuhannya 1000, ada kekurangan 948. Digital video broadcast perlu 553. Saat ini yang ada 261. Kekurangan 292. Seismograf, akselerometer, dan sebagainya. Begitu juga sarana untuk evakuasi. Ini kan hanya memberikan peringatan. BMKG menyampaikan. Nah, setelah masyarakat menerima informasi, mau lari kemana? Tidak ada rambu-rambu. Kebutuhannya seperti ini. Jalur evakuasi. Masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Lanjut. Nih, jadi persoalannya, selain tadi aspek yang struktural, masih banyak yang perlu disempurnakan Indonesia Tsunami Early Warning System. Tetapi yang paling berat adalah aspek kultural. Jadi bagaimana peringatan tadi, bagaimana ancaman tsunami itu menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Tata ruang betul-betul harus ditegakkan. Ya, kita melihat Selat Sunda, itu daerah yang sangat strategis, menjadi industri strategis ada di sana, menjadi kawasan industri, menjadi daerah pengembangan kawasan ekonomi khusus dan sebagainya. Namun kalau kita melihat mitigasinya masih sangat kurang. Tata ruang juga demikian. Bangunan-bangunan hanya dibangun 2-3 meter dari pantai. Ya ketika terjadi timbul korban jiwa dan kerugian yang cukup banyak. Nah, tantangan kita paling berat sebenarnya adalah di aspek kultural. Bagaimana masyarakat paham tentang ancamannya, tahu risikonya, kemudian mengantisipasi. Oleh karena itu perlu dilanjutkan master plan pengurangan risiko bencana tsunami. Jadi sebenarnya sejak 2013 sampai 2014 kita memiliki master plan pengurangan risiko bencana tsunami. Dan sudah berjalan. Daerah-daerah yang dikembangkan saat itu daerah-daerah megatrust. Mentawai megatrust diprioritaskan, Selat Sunda, Selatan Jawa, Bali, dan sebagainya. Namun
tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman adanya tsunami di Palu, tsunami di Selat Sunda, ini perlu kita lanjutkan. Sistem peringatan dini itu hanya satu bagian dari master plan tadi. Ada 4 program besar. 1, penguatan rantai peringatan dini tsunami, membangun sirine tsunami, membangun sistem informasi, alat deteksi gempa dan sebagainya. Jadi kalau kita mau beli bui, mau mengembangkan, nambah sensor-sensor, hanya ada di penguatan rantai peringatan dini tsunami. Yang kedua, pembangunan dan peningkatan tempat evakuasi sementara. Perlu banyak dibangun shelter, jalur evakuasi, rambu dan sosialisasi. Dari Anyer sampai dengan Sumur itu hanya ada 2 shelter. Shelter itu berfungsi untuk masyarakat langsung evakuasi. Karena prinsip evakuasi tsunami bukan lari sejauh-jauhnya, tapi lari setinggi-tingginya. Jalur evakuasi, rambu, sosialisasi. Penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana. Perlu pembangunan pusat pengendali operasi, desa tangguh bencana, peraturan-peraturan, latihan, logistik, peralatan, pendidikan kebencanaan dan sebagainya. Yang keempat, pembangunan kemandirian industri kebencanaan. Indonesia adalah laboratorium bencana. Ya, sudah sewajarnya alat-alat instrumentasi yang dikembangkan adalah produk anak bangsa. Nah, ini perlu dikembangkan. Jadi ini adalah usulan untuk mengantisipasi khususnya tsunami. Kita mengusulkan adanya melanjutkan master plan pengurangan risiko bencana tsunami. Berapa anggarannya? Ya ditentukan, nanti kita hitung. Lanjut. Nih, saya berikan contoh. Ini yang namanya shelter evakuasi. Diperlukan masyarakat di pantai rawan bencana untuk evakuasi. Golden time kita tadi saya sampaikan hanya kurang 1 jam untuk evakuasi. Banten itu hanya memiliki 2 shelter, 1 di Wonosalam dan 1 di Labuan. Butuhnya banyak. Antara radius 2 km, kalau perlu ada shelter. Ini saya berikan contoh, shelter tsunami di Pangandaran. Shelter yang ada di Kota Padang. 1 shelter ini 5 lantai, luas 2.500 meter, dilengkapi dengan dapur umum dan MCK. Dapat menampung 4.500 jiwa di radius setengah sampai 1 km. Jadi di daerah pantai yang padat penduduk, perlu di tengahnya 1 shelter yang bisa melayani masyarakat untuk di radius setengah sampai 1 km. Mereka akan lari ke tempat evakuasi di sini. Kemudian ada juga yang dibangun di bukit, seperti di Pasaman Barat. Kalau ada perbukitan di pantai, ya udah tinggal kita bangun jalannya menuju ke sana. Di Bali sudah banyak dikembangkan hotel-hotel yang bisa digunakan untuk shelter evakuasi pada saat ancaman tsunami. Di Padang juga sama. Banten harusnya juga sama. Ini beberapa contoh, saya berikan contoh di Thailand. Tidak harus besar-besar seperti itu. Bisa membangun yang kecil. Ya tentu dalam hal ini pembangunannya tidak semuanya dibebankan kepada pemerintah. Para investor, mereka juga bisa membangun shelter-shelter untuk wisatawan yang ada. Sirine tsunami. Ada 2, 1 adalah tipe yang dari BMKG, besar. 1 sirine bisa melayani penduduk 1 sampai 2 km. Dapat dikendalikan, dibunyikan bunyi sirine di kantor BMKG setempat di daerah, di kantor BBBD atau di kantor BMKG. Ketika pemerintah daerah tidak membunyikan, BMKG bisa membunyikan. Di bypass. Karena teknologinya juga mengembangkan dari menggunakan operasi dengan menggunakan satelit. Biasanya gempa besar, listrik padam, mati semuanya. Nah, dibunyikan dengan menggunakan satelit. Memang cukup mahal untuk operasionalnya. Oleh karena itu, karena di Indonesia, sepanjang pantai wilayah Indonesia daerah rawan tsunami, hanya ada 52. Oleh karena itu, BNPB, BPBD, membangun sirine tsunami yang sederhana. Yang bentuknya seperti ini. 1 sirine
mampu melayani masyarakat ya radius sekitar 1 kilometer. Biayanya juga tidak mahal. Membangun seperti itu 75 sampai 100 juta. Tapi belum semuanya pantai-pantai di rawan Indonesia memiliki sirine tsunami. Ini juga demikian, jadi sosialisasi harus ditingkatkan menjadi budaya kita. Jadi persoalan tsunami bukan hanya bangun sensor, masang sensor, tetapi antara hulu dan hilir itu harus dibangun bersama-sama. Sehingga masyarakat bisa selamat dari terjangan tsunami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kesulitan ke sana adalah karena jalan yang susah ya Pak. Tapi apakah ada faktor lain yang berpengaruh, misalnya kondisi geografisnya, kemudian sampai saat ini apa saja yang sudah diarahkan ke tujuh desa ini Pak? Kemudian kondisinya bagaimana? Ya. Oke. Kecamatan Sumur itu ada 7 desa. Ya. 7 desa, yaitu Desa Taman Jaya, Desa Cigorondong, Desa Kertajaya, Desa Sumberjaya, Desa Tunggal Jaya, Desa Ujung Jaya, dan Desa Kertamukti. Jumlah penduduknya kami bisa nanti kami hitung. Tapi tidak semua desa tadi daerah rawan tsunami. Yang tsunami itu hanya di pantai saja. Jadi bukan berarti satu kecamatan itu terdampak dari tsunami. Hanya di sekitar pantai saja. Memang 7 desa tadi di pantai semuanya. Ya. Kemudian yang saat ini sudah dijangkau itu ada di Desa Taman Jaya, Desa Tunggal Jaya, sampai dengan tadi malam. Nah, dengan hari ini dengan mengerahkan helikopter untuk dropping logistik, saya rasa banyak desa akan bisa dijangkau. Nah, untuk darat, kendalanya tadi saya sampaikan, jalan banyak mengalami kerusakan. Wilayah Sumur ini paling ujung dari Kabupaten Pandeglang, berbatasan langsung dengan Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi topografinya memang berbukit-bukit. Dan jalan infrastruktur yang ada di sana banyak rusak sebelum kejadian. Jadi jalan menuju desa-desa itu sebelum kejadian bencana pun banyak yang belum terbangun dengan baik. Apalagi ditambah dengan adanya terjangan tsunami, menjadi lebih sulit. Nah, apa yang sudah dilakukan? Di sana tim yang ada di sana, tim gabungan, satu sudah mendirikan rumah sakit lapangan, yaitu di Desa Tunggal Jaya. Kemudian pelayanan kesehatan, penanganan pengungsi, itu juga sudah dilakukan di Desa Taman Jaya. Proses evakuasi juga dilakukan, terutama di Dusun Panis dan Tanjung Male. Operasi SAR tadi dari 3 ya, jalur darat, jalur udara, dan jalur laut. Oke. Ya belum, kan tadi saya sampaikan, kalau secara administrasi satu kecamatan ada, tapi kan tidak semua penduduk itu tinggal di pantai gitu loh. Ya. Ya banyak pertanyaan masyarakat untuk di Ancol. Ya kalau Ancol aman dari tsunami yang ada di Selat Sunda, apalagi dibangkitkan oleh erupsi dari aktivitas erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Jadi kondisinya di Jakarta juga aman. Apalagi kalau kita melihat peta ya daerahnya itu jauh dengan Jakarta, jauh dengan Ancol.
daerah-daerah yang terdampak yang sekarang direkomendasikan. Ya, baru saja kita saksikan konferensi pers dari pihak BNPB yang diwakili oleh Sutopo Purwonugroho selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Humas yang menyatakan bahwasannya korban meninggal dunia akibat terdampak tsunami ada 430 orang dan kawasan Kecamatan Sumur merupakan salah satu kecamatan yang paling terdampak akibat tsunami sehingga perlu dilakukan evakuasi jalur darat, udara maupun air laut di mana dikerahkan sekitar 11 helikopter. Dan saat ini kawasan yang terdampak sepanjang kawasan Anyer, kemudian daerah Sumur hingga ke Lampung Selatan berjarak sekitar 312,75 km. Sementara status Gunung Anak Rakatau saat ini masih waspada 2. Diwaspadai bagi warga tidak melakukan aktivitas 2 km dari puncak gunung. Sementara BMPKG dan juga PVMBG menyatakan bahwasanya warga yang tinggal di sekitar pesisir pantai dari radius 500 hingga 1 km tidak melakukan aktivitas di sana. Saat ini juga dapat kami informasikan mengenai penanganan tanggap darurat untuk di Pandeglang sendiri akan dilakukan dari tanggal 22 Desember hingga tanggal 4 Januari selama 14 hari. Sementara di Lampung Selatan selama 7 hari dari tanggal 23 hingga 29 Desember 2018. Ya, informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Report hari ini. Saya Yudi Dawan. Sampai jumpa.